Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Kuhancurkan Resepsi Pernikahan Suamiku. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part satunya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Kayla dan Kenan masih memusatkan penglihatannya pada sekumpulan orang yang sedang berkumpul di depan rumah warga. Itu sepertinya Pak D ada di sana, udah juga, kata Kayla setelah memicingkan matanya tajam. Iya benar, Kenan menyahut pendek. Karena ia pun memang melihat sosok pamannya Kayla ada di sana. Yuk samperin, sekalian lihat lagi pada ngapain sebenarnya, ajak Kayla. Tanpa sadar ia menarik tangan Kenan dengan antusias. Saat mulai melangkah, Kayla baru sadar jika tangannya memegang tangan seseorang. Kenan melirik ke arah tangannya yang masih dipegang erat oleh... By the way, pegangannya erat banget, Kay. Selorok Kenan, dengan spontan Kayla melepaskan cekalan lengannya. Iya, Kayla meringis kecil. Udah, mending kita salaman dulu sama Pak D dan Bude. Lanjutnya, meski ia jarang akur dengan sepupunya, tapi dia selalu berusaha untuk tetap hormat pada orang tuanya, karena adab adalah hal terpenting dalam hidupnya. Assalamualaikum Pak D, Bude, sapa Kayla. Bude Ratna dan Pak D Arman sama-sama langsung menoleh. Tuh Pak, ponakanmu pulang, ujar Bu Ratna dengan tersenyum ramah. Sehat Pak D. Kayla kembali bertanya seraya mencium punggung tangan Pak D-nya dengan taksim. Alhamdulillah, Ndu, jawab Pak D Arman. Syukurlah. Kayla tersenyum simpul lalu beralih menyalami Bu Ratna, pun dengan Kenan ikut bersalaman. Ini ada apa rame-rame ya Pak D? Tanya Kayla. Itu Pak Jaya jadi bikin rumah di sini. Tanahnya lagi diratakan dulu, ungkap Arman sembari menunjuk alat eskavator di ujung lahan. Tuh, anaknya juga ada di sini. Pak Jaya memang mempercayakan pembangunan ini pada anaknya itu. Katanya sih bebas interior desainnya, mau dibikin seperti apapun sesuai keinginan anaknya. Lanjut Arman, tangannya menunjuk ke arah sosok laki-laki berjas hitam yang tak jauh dari mereka. Tanya Kayla yang langsung menatap ke arah sana, tapi juga Kenan. Ekor matanya melirik ke arah orang yang sedang berada di lapangan. Di belakang rumah harus ada kolam renang yang besar, terus di depan harus ada tempat buat basket. Soalnya saya suka basket. Pria itu mengeraskan suaranya pada seorang laki-laki yang sedang sibuk dengan pensil juga kertas di tangannya, menggambar dena bangunan yang akan didirikan tersebut. Sepertinya rumah yang akan dibangun megah ya Mas. Lahannya aja luas gini, tutur Kayla kepada suaminya. Jelaslah, namanya juga orang kaya, bikin apa saja bisa, gak dengar. Tadi aja orangnya minta dibuatkan kolam renang besar sama lapang basket. Deltuk Rizka sepupunya yang tiba-tiba menyambar. Emangnya kamu sudah nikah aja masih tinggal di rumah yang sederhana? Ini sekali hidupmu. Lanjut Rizka mencemooh. Kenan memutar bola mata jengah. Ia menggaruk kuping yang tiba-tiba terasa panas. Ia juga rasanya ingin menjawab celutukan sepupu istrinya. Namun dia berusaha sekuat mungkin untuk menahannya. Beruntung ia dididik untuk selalu hormat pada orang yang lebih tua, terlebih pada wanita, hingga dia mencoba bersabar mendengar ejekan apapun. Nggak tahu saja, di balik kesederhanaan istriku, tapi asetnya ada di mana-mana. Belum lagi aku juga punya perusahaan. Monolog Kenan dalam hati. Sementara Kayla hanya bisa menghela napas panjang. Berkunjung ke rumah Pak D-nya berarti ia harus sudah siap dengan ocehan sepupunya yang seringnya tak berperasaan. Kalau punya suami macam gitu mah, nggak usah mimpi punya rumah mewah segala ya Kay. Kasian kalau nggak kesampaian, bisa-bisa kamu stres. Lanjut Rizka kian tak berperasaan. Aku nggak bermimpi punya rumah seperti itu kok Riz. Bisa tinggal di rumah dengan tenang saja, aku sudah sangat bersyukur. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal juga kelaparan. Balas Kayla berusaha untuk tak terpancing emosi. Lah, itu mah cuma omongan buat membahagiakan diri sendiri. Karena pada dasarnya emang nggak mampu. Lagian, siapa yang gak mau punya rumah megah kayak gini? Semua orang juga mau. Sayangnya gak semua orang mampu, apalagi orang yang kerjanya gak jelas. Timpal Rizka tertawa sinis,
Ekor matanya mendelik ke arah Kenan. Kayla seketika mengusap lengan suaminya. Ia hanya ingin agar suaminya pun tak terpancing sindiran sepupunya itu. Beruntung Kenan bisa diajak kompromi. Laki-laki itu tak ingin menanggapi apapun. Ih, mantan janda aja sombong, Rizka mendumal. Kayla dan Kenan masih bisa mendengar gerutuan Rizka. Meski sesaat kemudian ocehan wanita itu tak terdengar lagi karena terlanjur menjauh. Maaf ya, kata Kayla dengan perasaan tak enak. Suaminya itu sudah jauh-jauh mengantar dirinya berkunjung ke rumah Pak D-nya, tapi malah mendapat perlakuan tak mengenakan. Tolong jaga ucapan Anda ya, Hardi Kenan. Kamu itu siapa? Aku tak ada urusan denganmu, teriak Rizka, suaranya melengking tinggi. Kenan dengan langkah berani dan mantap mendekati wanita itu. Memang tak ada urusan langsung denganku, balasnya, suara lantang menggema. Tapi akan menjadi urusanku jika Anda berani menyakiti istri saya, ucap Kenan dengan tegas. Anda jangan menilai seseorang dari covernya saja. Walaupun saya berpenampilan sederhana, tapi saya bisa mencukupi kebutuhan istriku. Jatuh Kenan tak gentar sama sekali. Kayla menarik tangan Kenan mencoba menenangkan suaminya yang mulai tersulut emosi. Sudah mas, lebih baik mengalah. Kayla berbisik lembut. Atmosfer ketegangan membara di antara kepalan tangan Kenan yang mencengkram erat lengan istrinya. Sayang, kamu harus tegas. Jangan biarkan orang lain menginjak-injakmu, walaupun mereka masih saudara, ujar Kenan. Pun dengan Kayla yang langsung mengulum senyum. Terima kasih, timpalnya. Untuk Kenan menarik turunkan alisnya. Untuk pengertiannya pada keadaan keluargaku, jawab Kayla sigap. Kamu sama keluargamu satu paket. Kalau aku nikah sama kamu artinya aku harus menerima keadaan keluargamu juga dong, balas Kenan dengan senyum simpul. Terus, kamu memangnya istri dari orang kaya? Lihat saja penampilannya, norak bin kampungan, desis Rizka. Aku tidak kagum kepada keluarga suamiku, tapi aku lebih kagum kepada Allah yang memberikan nikmat sebesar ini kepada keluarga suamiku, jawab Kayla. Selalu saja bawa-bawa Allah, so alim. Kalau tidak bersandar kepada Allah dalam segala, kamu tidak akan pernah merasa bahagia dan selalu iri kepada apa yang orang lain punya. Seperti kamu saat ini, tidak selalu membawa Allah membuat kamu sulit menerima kenyataan antara kamu dan suamiku. Kenan mengacungkan jempolnya. Good job sayang. Adek bude kalau gitu Kayla mau pulang. Mas Kenan masih banyak pekerjaan kantor yang harus segera diselesaikan, tutur Kayla akhirnya. Dia mengajak serta Kenan untuk segera meninggalkan halaman rumah Pak D. Arman, kakak kandung ayahnya. Rizka, masuk, bentak Arman pada anaknya dengan sorot mata penuh tekanan. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Suaminya mbakmu itu seorang pengusaha. Apa? Pagi ini Kayla belanja sayur ke tukang sayur yang sedang dikerumuni oleh ibu-ibu komplek. Melihat kedatangannya, para biang gosip itu mulai berbisik-bisik. Jadi mereka tak hanya sentimen padanya, tapi pada suaminya juga. Karena wanita itu sekarang hidup makmur dan sentosa. Meskipun mendapatkan tatapan sinis, dengan santainya wanita parubaya itu memilih sayur-sayuran. Bang, ada ayam nggak? Tanya Kayla pada tukang sayur. Oh, ada mbak, jawab tukang sayur sambil menunjukkan ayam potong. Ayamnya 1 kilo sama udang wangkang 1 kilo, cumi 1 kilo, pilih yang besar-besar. Mendengar belanjaan Kayla yang banyak itu seketika jiwa ibu-ibu julid meronta-ronta. Banyak amat Kay belanjanya. Kenapa nggak diborong sekalian? Mau pamer ya? Kalau situ lagi banyak duit. Tanya salah seorang dari ibu-ibu itu. Bukannya mau pamer, tapi suami saya lagi pengen makan seafood. Ya, kita harus masak enak dong. Kasihan suami sudah kasih jatah bulanan banyak, tapi dikasih makan sederhana. Lagi pula, saya kalau ke tukang sayur beneran untuk belanja, bukan buat ngerumpiin para tetangga. Celtuk Kayla dengan sinis. Habis sama bumbu-bumbunya sekalian bang, pinta wanita itu lagi. Setelah selesai berbelanja, Kayla menenteng sendiri belanjaannya itu ke rumah. Para ibu-ibu komplek memandangnya dengan tatapan sinis. Assalamualaikum, ucap Kayla di depan pintu. Waalaikumsalam. Banyak sekali belanjaannya yang? Tanya Kenan ketika istrinya terlihat kesulitan membawa barang belanjaannya. Iya, ini aku masak favorit kamu mas. Kan jarang-jarang aku juga makan seafood, kata Kayla. Kenan hendak membantu istrinya tapi dicegah oleh Kayla. Gak usah mas, aku bisa bawa sendiri ke dapur sendiri. Ya sudah kalau begitu, mas berangkat kerja dulu ya sayang. Assalamualaikum. Pamit Kenan. Waalaikumsalam, aku masak dulu ya. Saut Kayla sambil meletakkan belanjaan di meja. Nanti buat makan siang, aku langsung ke kantor saja mas.
Kenan mengangguk sambil tersenyum karena istrinya itu selalu memanjakannya dengan masakan enak setiap harinya, membuatnya nyaman bahkan lebih nyaman daripada tinggal di rumah sendiri. Ada masalah apa? Tanya Kenan seraya mengusap kepala Kayla dengan penuh kelembutan. Dia ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh wanita kesayangannya yang sangat mandiri. Kayla tak langsung menjawab, menimbang-nimbang apakah harus bicara atau tidak. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk bercerita sebab tak tahan jika memendam masalah sendirian. Sejak menikah lagi dan mendapat perlakuan istimewa dari Kenan, perlahan dia mulai ketergantungan. Bahkan yang tadinya bisa menyembunyikan perasaan dengan rapat, kini ingin terus diluapkan di hadapan suaminya. Mbak Mega kirim pesan, biasa mengingatkan tentang masalah hutang almarhumah ibu. Katanya dulu ibu pinjam modal untuk membuat restoran ke Bude Darmi, adik kandung ibu. Papar Kayla menjelaskan. Mas bantu ya. Kenan menawarkan untuk membantu istrinya. Nggak usah, aku masih ada tabungan mas. Kayla, mas tahu kamu pasti bisa membantu melunasi hutang tersebut. Masalahnya kamu nggak akan tenang jika tiap bulan selalu diingatkan. Jadi aku bantu ya. Ulang Kenan kembali. Sekali lagi Kayla menggeleng kuat. Ini urusanku sebelum kita menikah. Jadi aku nggak mau melibatkan kamu mas. Kenan menahan diri agar tak berdecak. Sungguh butuh kesabaran menghadapi istrinya yang sedang dalam mode keras kepala. Tapi kan masalah ini masih terjadi saat kita menikah. Jadi tak ada salahnya mas membantu melunasi hutang ibu ya. Tapi mas belum selesai bicara sayang. Suami istri itu harus saling membantu. Kamu gak perlu merasa tertekan karena terus diteror sepupumu itu. 1 menit Kayla diam mempertimbangkan tawaran suaminya. Sampai kemudian mengangguk pelan. Oke, bagus istriku yang cantik. Kenan mengacak rambut istrinya dengan gemas. Sekaligus merasa lega karena Kayla mau mengalah. Karena jujur, dia tak tega melihat banyak masalah yang ditanggung wanita di sampingnya. Kalau gitu, bersiap-siaplah. Kemana mas? Tanya Kayla penuh kebingungan. Kemana lagi? Ya ke rumah sepupu kamu. Kita selesaikan masalah utang piutang itu. Sekarang mas? Tanya Kayla. Kenan mengangguk penuh keyakinan. Semakin cepat, semakin baik bukan? Jika biasanya dia menghadapi sendiri, sekarang ada Kenan suaminya yang menawarkan diri untuk menjadi sandaran. Dan dia mau menerima tawaran tersebut. Meski selama ini sering banget dapat kata-kata pedas dari Mbak Mega, nyatanya sampai detik ini ternyata aku masih gak siap jika harus mendengarnya lagi. Tenang ada aku, kamu jangan terlalu khawatir, kita hadapi bersama ya sayang. Kayla mengangguk, pandangannya beralih pada rumah besar di depannya. Kemudian gerbang tinggi itu terbuka dan menampilkan sosok perempuan parubaya yang dia kenal sebagai pekerja rumah tangga di kediaman sepupunya. Sepertinya Mbak Mega yang berusia 35 tahun itu benar-benar menunggu kehadirannya. Buktinya sambutan langsung mereka dapatkan tanpa turun dari mobil. Kenan memang menyuruhnya mengabarkan perihal kedatangan mereka. Alasannya jelas supaya tak mendapatkan hasil sia-sia karena tak bertemu tuan rumah. Sama sore Bi, maaf saya datang bertemu menjelang maghrib. Ucap Kayla dengan ramah. Tidak masalah Mbak, sahut seorang ART tersebut. Silakan masuk. Kayla bergandengan tangan bersama Kenan. Dia pasrah saja kala diarahkan oleh wanita yang rambutnya mulai memutih itu. Tiba di ruang tamu, pasangan suami istri tersebut cukup kaget mendapati Mega yang sedang duduk santai di sofa ruang tamu. Hebat ya, belum lama cerai, sudah dapat gandengan baru. Celetuk Mega dengan sinis. Mbak, kenalkan ini Mas Kenan suamiku. Wanita yang tubuhnya telah dibalut dengan piyama itu tersenyum sinis. Luar biasa. Aku kira dia cuma pasangan baru kamu, tapi ternyata kalian sudah menikah. Benar-benar gak mau hidup susah ya kamu. Benar-benar sombong kamu Kayla. Kelakar Mega. Kayla menggenggam tangan suaminya lebih erat ketika ada tanda-tanda Kenan akan membalas kalimat menyakitkan itu. Aku kesini bukan untuk membicarakan masalah pernikahanku Mbak, tapi ada urusan lain. Ujar Kayla sambil menjelaskan. Aku ingin membahas masalah utang yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuaku. Kenapa? Kamu ingin melunasinya? Sebab jika sampai kamu menolak ikut membayar, aku gak terima. Ingat, banyak uang yang telah dikeluarkan papa dan mamaku. Setidaknya kamu harus tahu balas budi. Desis Mega. Bagaimana istri saya mau menjelaskan jika perkataannya selalu Anda potong? Gak usah marah-marah dulu dong. Timpal Kenan. Siapa kau? Berani-beraninya mengatur aku. Kenan mendengkus, kasihan sekali hidup istrinya. Mantan suami selingkuh, keluarga kandung sama-sama tidak punya perasaan. Saya suaminya dan saya tidak terima istriku diperlakukan buruk oleh Anda. Cukup mas, aku gak apa-apa. Bisik Kayla, lalu kembali menatap kakak sepupunya. Apa yang Mbak pikirkan benar? Aku ingin melunasi yang menjadi tanggunganku.
Oh, baguslah kalau begitu. Kayla mengeluarkan kertas yang telah dia siapkan ketika di rumah. Silakan Mbak baca dulu dan segera tanda tangani di atas materai. Mega merebut kertas yang disodorkan kepada Kayla dengan kasur. Untung kertasnya tidak sobek. Geramnya. Surat pernyataan bahwa aku telah membayar utang yang dibebankan kepadaku dan Mbak sebagai penerimanya, kata Kayla dengan jelas. Kamu curiga sama Mbak Kayla kalau uangnya tidak dikasihkan ke orang tuaku? Kayla menggeleng. Uang adalah masalah sensitif, Mbak. Aku hanya berjaga-jaga saja. Jawabnya santai. Transfer dulu uangnya, baru aku akan tanda tangani. Perintah Mega dengan ketus. Kenan mencebik dengan gestur wanita di depannya. Tadi terlihat menyindir istrinya dengan pongah, tapi sekarang terlihat bersemangat. Sudah Mbak, ujar Kayla dengan nada santai. Itu adalah utang pokok dan juga bunga yang dibebankan kepadaku. Mega mengecek saldo rekeningnya lewat M-Banking, kemudian tersenyum lebar begitu melihat nominal yang tertera. Namun begitu sadar dia segera menghilangkan senyum itu. Berjalan ke dalam tanpa mengucapkan apapun. Dia kembali sambil membawa ballpoint di tangan, menandatangani kertas perjanjian di atas materai yang dibawa oleh Kayla, lantas mengembalikannya sembari menggerutu. Mulai saat ini, aku harap Mbak gak menghubungi aku lagi. Urusan kita sudah selesai, kata Kayla dengan tegas. Keputusan Kayla telah bulat, tak mau lagi berurusan dengan kakak sepupunya yang benalu itu. Sombong banget. Sepertinya kamu dapat suami kaya sampai bisa melunasi utang dan bersikap gak sopan seperti ini. Mrs. Mega. Sudah gak ada urusan lagi kan Mbak? Kalau begitu kami permisi. Pamit Kayla lalu menggamit lengan suaminya keluar dari rumah sepupunya. Dasar sepupu serakah. Padahal almarhum orang tuaku sudah melunasi utang-utangnya. Anggap saja sebagai sodakoh. Bisik Kayla dalam hatinya. Bagaimana? Sudah hilang capeknya? Tanya Kenan saat mereka keluar dari pusat perbelanjaan. Ya, moodku sudah lebih baik. Jawab Kayla sembari mengaitkan sabuk pengaman. Yakin? Atau mau lanjut nonton film ke bioskop? Enggak, aku sudah capek, pengen cepat istirahat tidur mas. Kita kan mau pacaran dulu yang, kata Kenan sambil menaikkan sebelah alisnya. Ayolah sayang, jalan-jalan dululah sebelum pulang. Tawa lepas Kayla pun terdengar. Akibat pusing masalah pekerjaan ya mas, ujarnya. Kenan pun mencebik. Mau kemana lagi? Tanya Kenan kembali pada saat di tengah perjalanan. Pulang aja, aku mau nyetrika baju, sudah menumpuk. Yakin mau pulang? Masih sore nih yang. Kenan merajuk. Memangnya mau kemana lagi? Spa udah, belanja udah, tinggal cari makan. Ke hotel belum yang? Kata Kenan beringis kecil. Gak usah, lebih baik pulang saja. Ke hotelnya nanti lain waktu saja. Dengkus Kayla. Memangnya kamu gak mau? Habis treatment lo ini. Kenan menaik turunkan alisnya. Kayla pun melengos. Di rumah kan bisa juga, sahutnya. Di rumah ya? Janji gak tidur lebih awal? Kelakuan kamu mas. Aku tidur aja, kamu paksa bangun. Udah tua gak inget umur. Kayla mendumal. Tawa pelan Kenan pun terdengar. Justru usia segini lagi fase menggebu yang. Kalau gak kuat-kuat, bisa belok nanti. Ucapan Kenan membuat Kayla melirik tajam seketika. Belok kemana maksudnya? Tanyanya sinis. Kita cari makan dulu maksudnya. Sahut Kenan. Mulai saja bisanya. Belok kemana? Jadi diam-diam sudah ada niatan selingkuh gitu. Sudah, niat mau ngelonin kamu nanti malam. Kekeh Kenan usil menjawil hidung istrinya. Aku serius mas. Kalau iya kita selesaikan sekarang. Tegas Kayla. Bercanda sayang, jangan terlalu serius gitu dong. Sahut Kenan. Aku tidak suka bercanda soal beginian. Kalau kamu mencari yang lain, tinggalkan aku saja. Sudah tahu aku trauma perselingkuhan. Kenan justru terkekeh melihat Kayla yang terlihat kesal. Sini, Kenan meminta istrinya mendekat. Enggak mau. Sini sayang, jangan ngemekan kayak ABG gitu dong. Kamu nyebelin. Kayla merajuk. Kalau kamu mau berdua, tidur di luar sana. Aku nyebelin, cubit dong. Soloroh Kenan. Kayla berdecak sebal. Udah tua masih genit banget sih kamu. Kenan kembali terbahak. Aku gak pernah merasa tua kalau lagi berduaan sama kamu yang. Selorohnya. Sini, bahu mas nganggur nih, gak mau nyender gitu. Kenan menepuk bahu kirinya. Kayla pun mencondongkan tubuhnya dan menyadarkan kepala di bahu suaminya. Tempat ternyaman untuk menumpukan beban hidupnya. Apalagi wangi parfumnya yang membuat betah berlama-lama menyandar. Mau makan apa yang? Tanya Kenan saat melewati beberapa tempat makan yang berderet di tepi jalan. Sedikit lagi mereka akan melewati rumah makan Padang. Mau nasi Padang aja, tapi tak uai, sahut Kayla. Yakin mau nasi Padang?
Tanya Kenan memastikan, karena Kayla jarang makan berat saat malam hari. Nggak apa-apalah sekali-kali, tiba-tiba pengen banget nasi padang. Kenan menoleh seketika, hanya sekilas melihat dari kaca spion. Kamu nggak lagi ngidam kan? Selidik Kenan. Enggak, bulan kemarin masih menstruasi kok, ujar Kayla santai. Tapi bulan ini aku sudah telat, cicit Kayla. Kenan tak mengindahkan ucapan istrinya, dia merapatkan kendaraan di sebuah rumah makan Padang ternama. Sesuai permintaan istri tercinta, dia memesan nasi untuk dibungkus. Tak butuh menunggu lama, Kenan sudah kembali lagi dengan 2 bungkus nasi Padang di tangannya. Pagi harinya, Mas, Tania bilang aku gendutan ya. Kayla mengamati pipinya di kaca cermin, bahkan lekuk tubuhnya tak lepas dari pengamatannya. Mas, ditanya kok diam aja. Kayla bersungut-sungut karena Kenan tidak merespon ucapannya. Apa sayang? Tuh kan gak denger? Kayla merajuk. Iya, tadi lagi fokus ke sini. Saut Kenan yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Tadi nanya apa, Tanyanya kemudian. Aku kelihatan gendutan ya? Kayla mengulang pertanyaannya. Enggak kok, masih ideal. Kenapa memangnya? Kata Tania, pipi aku tambah cabi. Memangnya iya? Sedikit sih. Lirik Kenan pelan. Beneran? Kenan mengangguk. Duh, gimana dong mas? Kayla mendadak panik, merasa tidak percaya diri lagi. Gimana apanya sayang? Kalau badan aku gendut gimana? Ujar Kayla tampak panik. Kenapa memangnya kalau gendut? Sahut Kenan santai. Malahan aku suka lihatnya lebih gemoy sayang. Kan aku jadi gak cantik lagi mas. Gumam Kayla dengan bibir mengerucut. Kenan menipiskan bibirnya. Kata siapa gak cantik? Kata aku. Kalau aku gendut nanti kamu ngelirik cewek lain. Enggak sayang, cukup kamu saja satu yang ada di hatiku. Nanti kamu gak mau lagi sama aku, cicit Kayla merajuk. Kenan menepuk jidatnya. Ya salam, istriku kenapa lagi sih? Moodnya berubah-ubah. Aku mau tes kehamilan. Kenan yang sedang mengecek pesan email di ponselnya seketika berhenti. Yang, kamu sudah telat datang bulan. Oh sudah telat 2 minggu mas, sudah cukup untuk mendeteksi kehamilan. Mas minta tolong belikan test pack sekarang. Ya udah mas belikan, tapi mas mau masak dulu untuk makan siang kita. Aku gak mau, aku maunya sekarang. Kalau kamu gak mau beli test pack sekarang, aku gak mau makan. Kayla merajuk sambil mengerucutkan bibirnya. Ya udah tunggu di sini ya. Kayla mengangguk. Iya, jangan lama-lama ya mas. Kenan mengusap rambut Kayla dan bergegas keluar. Dia membeli sendiri alat test pack di apotek. Begitu kembali ke rumah, Kenan langsung menyerahkan 3 alat test pack sekaligus pada istrinya. Semoga kabar baik, kamu hamil, ucap Kenan dengan senyum berharap. Dengan gelisah Kenan mondar-mandir menunggu istrinya keluar dari kamar mandi. Berdoa dalam hati, dia berharap hasil tes pack istrinya positif. Ya ampun lama banget. Kenan memutuskan untuk mendatangi istrinya ke kamar mandi. Sayang, udah belum? Kenan mengetuk pintu. Belum mas. Kamu kesulitan, mau mas bantu? Gak usah, sebentar lagi keluar kok. Begitu pintu terbuka, kakinya langsung mendekat. Bagaimana hasilnya? Tanya Kenan dengan jantung berdebar. Kayla menunjukkan 3 test pack yang menunjukkan 2 garis merah. Kenan seketika terdiam melihat 2 garis merah pada 3 benda itu. Positif sayang. Kayla tersenyum simpul dan mengangguk. Alhamdulillah ya Allah. Seru Kenan langsung menarik istrinya dalam pelukan. Kenan matanya berkaca-kaca saking bahagianya dia sekarang. Tanpa sadar saking bahagianya dia pun mengangkat tubuh istrinya sampai kaki Kayla melayang. Mas, turunin aku, tegur Kayla. Maaf sayang, mas terlalu bahagia. Kenan menggendong tubuh Kayla dan mendudukannya di sofa. Kayla justru ikut menitikkan air mata saat suaminya mencium dahinya sambil mengusap perutnya dengan mata berkaca-kaca. Meski tanpa berkata-kata, suaminya terlihat sangat bahagia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah memberikan kebahagiaan untukku, gumam Kayla dalam hati. Perjalanan pulang ditemani dengan gerimis kecil. Setelah mematikan mesin mobilnya di halaman, Kenan menghela napas lega. Dia akan membuat kejutan untuk istrinya setelah sibuk dengan pekerjaan seharian. Di tengah lingkungan yang tenang dan eksklusif, rumah barunya tidak kalah besar dan megah, dengan arsitektur modern yang menjulang. Kenan membuka seatbelt dan berkata, "Kita sudah sampai." "Ini di mana?" "Wah, kita ke rumah baru ya mas?" Tanya Kayla ketika dia melihat keluar jendela dan melihat rumah mewah dengan gaya Amerika klasik. Kenan menyuruh istrinya turun lebih dulu dan membuka pintu penumpang untuknya. Setelah memasuki rumah barunya, kedua netra Kayla berbinar. "Welcome to our home."
kata Kenan saat membuka pintu. Kayla diberi kesempatan untuk melihat rumah yang dia beli untuk keluarga kecilnya itu. Kayla menatap takjub dan berkata, "Subhanallah, rumahnya sangat bagus, Mas." Kenan menyuruh Kayla melihat beberapa ruangan. Sudut rumah barunya penuh dengan sorot ceria. "Gimana sayang?" Kenan merengkuh pinggang istrinya dan bertanya, "Kamu suka nggak?" Kayla mengelus sofa biru di ruang keluarga dan tersenyum lebar. Dengan raut wajah haru, Kayla berkata, "Suka, Mas. Terima kasih telah mewujudkan semua yang aku inginkan." Dia bangkit dari posisinya dan mengalungkan kedua tangannya di leher Kenan. Rumah ini lengkap dengan furnitur dan siap untuk dihuni, termasuk sofa, meja makan, island dapur, hiasan dinding, dan gorden sudah lengkap sayang. Menurut Mas, rumah sangat penting. Di sini kita akan tinggal. Dan aku akan kembali ke rumah ini karena ada kamu dan anak-anak di dalamnya. Karena itu Mas membuatnya senyaman mungkin. Kita akan menghabiskan banyak momen indah bersama kamu dan anak-anak kita di tempat ini yang jelas Kenan. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Gimana aku membalasnya? Terima kasih Mas sudah memberikan kebahagiaan yang tak ada henti-hentinya. Kedua netra bening Kayla berkaca-kaca. Kamu gak perlu balas apa-apa sayang. Yang terpenting buat aku adalah kamu dan calon anak kita sehat. Udah itu saja. Kata Kenan mengusap kedua pipi Kayla dengan lembut. Kayla tidak bisa berbicara lagi. Ia masuk ke dalam pelukan Kenan dan menyembunyikan kepalanya di dada bidang suaminya dalam waktu yang lama. Mas Kenan, aku mencintaimu, lirik Kayla. Kenan tersenyum simpul. Mas juga sangat mencintaimu istriku. Balasnya yang membuat pipi Kayla merah merona seperti tomat. Usapan lembut dari jemari tangan suaminya di punggungnya membuatnya merasa nyaman secara bersamaan. Kenan mengurai pelukan. Kita lihat kamar kita yuk. Kayla mengangguk lalu membuntuti langkah suaminya menuju kamar utama. Lagi-lagi wanita itu dibuat terharu begitu pintu terbuka melihat pemandangan kamar yang luas dan mewah. Kenan mengajak istrinya melihat kamar tidur mereka yang luas. Di tengah ruangan terdapat tempat tidur king size yang nyaman dengan spray putih dan bantal lembut. Dindingnya dicat bige menciptakan suasana hangat. Di samping tempat tidur terdapat nightstand kayu dengan lampu meja yang memberikan cahaya lembut. Sebuah kursi santai di sudut dikelilingi karpet tebal menambah kenyamanan. Di dinding foto pernikahan mereka menghiasi ruangan, memberikan sentuhan pribadi. Kamar ini ideal untuk bersantai dan menikmati kebersamaan. Gimana? Suka nggak sama kamarnya? Kenan bertanya tetapi Kayla malah berurai air mata. Kok malah nangis sih sayang? Kenan menangkap kedua pipi Kayla yang sudah basah air mata. Itu nangis bahagia Mas. Bagus banget kamarnya. Aku suka. Aku tuh padahal cuma bilang mau begini mau begitu. Bayangin aku gak kayak gini loh. Ini lebih dari ekspektasi. Jawab Kayla di sela isak tangisnya. Mas minta desain yang terbaik. Berapapun harganya, Mas mau yang paling bagus pokoknya. Bersyukur banget desain interiornya, paham banget apa yang kita pengen. Memangnya uang Mas gak akan habis buat semua fasilitas rumah ini? Enggak, uang Mas pasti banyak. Jawab Kenan dengan santai. Sombongnya. Kayla merotasikan bola matanya. Kenan terkekeh. Doakan suamimu ini rezekinya ngalir terus yang. Pasti itu mah. Doa seorang istri itu katanya mustajab. Amin. Sementara di tempat lain. Saat suara gedoran tiba-tiba saja mengejutkannya. Santi, keluar kamu! Penipu, keluar! Jangan terus bersembunyi, dasar pengecut! Cepat keluar kamu Santi! Teriak ibu-ibu dengan keras. Revan dan Mila berkejap-kejap, keduanya saling berpandangan dengan raut terkejut. Kenapa mbak? Di luar lagi ada apa? Kok ramai banget? Mbak gak tahu, gak berani buka pintu. Dengar sendiri suara-suara penuh emosi di luar sana. Yang ada malah kita dijadikan mangsa. Mending kamu coba lihat ibu di kamar ada enggak? Iya mbak. Mengangguk cepat Revan bergegas melesat menuju kamar. Tak ingin membuang waktu karena pikirannya tiba-tiba digerogoti rasa penasaran akan keributan di luar rumahnya. Mbak, ibu gak ada di rumah. Kata Revan dan Mila hanya menghela napas panjang. Terus bagaimana Van? Mbak takut keluar rumah. Revan hanya menanggapi dengan decakan sebelum akhirnya membuka pintu rumahnya dengan lebar. Akhirnya dibuka juga nih pintu. Tapi lama banget, suaraku sudah hampir habis. Masih mending, tanganku mati rasa. Semoga aja gak bengkak karena terus menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Para wanita parubaya itu terus mengoceh satu sama lain sebelum akhirnya ada yang kembali fokus pada tujuan mereka mendatangi rumah Santi. Mana si Santi? Jangan berani kalian sembunyikan dia. Iya, cepat suruh dia temui kami. Perintah ibu-ibu sosialita. Kalian anaknya. Ada apa mencari ibu saya?
Tanya Mila yang mulai diserang ibu-ibu. Entah ulah apa lagi yang ibunya lakukan kali ini. Kami mau ngambil uang arisan yang dia bawa kabur. Mila tersentak kaget setelah mendengar pengakuan ibu-ibu teman arisan ibunya di rumahnya. Ibunya berbuat ulah, padahal kondisi mereka sedang terpuruk. Buat makan saja susah, batin Mila dalam hati. Santi ternyata menipu kami. Untung orang sewaan kami berhasil menyelidiki ibumu yang mencoba menipu kami. Udah, geledah aja rumahnya. Sampai si Santi ketahuan sengaja disembunyikan. Kita bikin perhitungan. Ancamnya. Mana Santi? Kalian jangan sekongkol buat menyembunyikan kejahatan ibu kalian, hah? Adiknya dengan suara meninggi. Usulan tersebut disetujui membuat 5 wanita parubaya itu merengsek masuk ke dalam rumah. Meski sudah dihalang-halangi tapi berakhir gagal. Lebih pecutan emosi membuat mereka kian garang. Lihat isi rumahnya diacak-acak sebagai pelampiasan amarah mereka. Hah, gak usah ngibul kamu, desaknya. Santi keluar dari tempat persembunyiannya. Santi, cepat masuk mobil. Atau mau kami beri hukuman dulu? Dengan cepat ibu-ibu itu mendekat dan mengarahkan Santi masuk ke mobil polisi. Mbak Mila, teriak Revan memaki keras, lalu Mila jatuh pingsan. Mila! Masa enggak? Kok sudah bebas sih? Tanya Mila terkesiap melihat kakaknya sudah bebas. Enggak, tolongin ibu. Kamu gak akan membiarkan ibu masuk penjara kan? Teriak Santi pada anaknya. Lepaskan saya! Teriak Santi saat tangannya langsung diborgol oleh seorang polisi. Itu dia pasangan laknatnya. Benarkan dugaan kita bahwa kalian sedang berbuat kotor di rumah kontrakan saya. Mekik seorang wanita parubaya ditemani beberapa orang yang diantaranya para pria. Tak lupa juga ketua RT sempat yang turut hadir sebagai orang pertama yang membuka pintu secara paksa. Angga bergegas melepaskan tubuhnya dari Lastri. Dia meraih celana pendeknya yang teronggok asal di atas lantai, lantas mengenakannya dengan cepat. Kurang ajar, lancang sekali kalian. Hardik ibu kontrakan, sesaat setelah Angga memakai pakaiannya kembali, menutupi sesuatu yang bahkan belum sempat ia tuntaskan. Sementara Lastri hanya bisa membalut tubuh polosnya dengan selimut. Ketakutan mencengkram perasaan, ingin mengenakan pakaian, namun gerakannya tertahan sebab para warga yang terlebih dulu merengsek masuk. Sementara beberapa pria menangkap tubuh Angga dan mengikat tangannya ke belakang dengan menggunakan tali sepatu. Lepaskan, kurang ajar. Pekik Angga yang berusaha melepaskan diri, namun tangannya tak sebanding dengan tenaga warga yang terdiri dari beberapa orang. Diam kau, kalau tidak mau kami hajar sekarang juga. Ancam salah satu pria yang baru selesai mengikat tangannya. Sudah saya duga pria menjijikan yang pernah terjerat skandal menikah diam-diam yang sempat viral di medsos. Tidak akan pernah bertaubat, benar kan? Buktinya dia mengulang hal yang lebih gila di rumah kontrakan saya. Ucap wanita pemilik kontrakan menarik rambut Lastri dengan kencang hingga mau tidak mau wanita yang masih bertubuh polos di balik selimut itu ikut berdiri agar rambutnya tidak tercabut dari kepala. Sakit, jerit Lastri menangis kecil. Mengeratkan selimut agar tubuhnya tidak terekspos. Lepaskan saya, tolong jangan main kekerasan. Riak Lastri ingin melawan wanita itu, namun tangannya tak bisa leluasa bergerak sebab selimut yang menutupi tubuh polosnya harus tetap dipegang agar tak terjatuh. Wanita laknat, harusnya kalian itu dirajam, dilempar batu sampai mati. Oh sudah menikah Lastri, tak pantas berbuat senonoh dengan pria lain. Hardik pemilik kontrakan, seraya mengencangkan cengkraman tangannya menarik kembali kepala Lastri. Jeritnya menahan sakit, air matanya berlinang membasahi pipi. Dia memang terpaksa melakukan hal tak senonoh dengan Angga, berselingkuh dari suaminya karena suaminya merantau keluar kota. Kenakan pakaian wanita binal, saya jijik melihatnya, desisnya. Wanita pemilik kontrakan itu melepaskan kepala Lastri dengan kasar, hingga tubuh sang empu terbawa terhunyung ke belakang. Lastri menurut, ia meraih pakaian dalamnya kemudian mengenakannya dari balik selimut dengan tangan yang bergetar. Air matanya luruh, tubuhnya lemas, namun wanita di hadapannya tak sedikit pun memberi celah untuk dirinya walau hanya untuk sekedar duduk di tepian ranjang sejenak. Mana baju saya? Tanyanya kala melihat dress yang sebelumnya ia kenakan tidak ada di sana. Sudah, yang penting kau memakai pakaian dalam. Terus wanita itu lantas menyeret tubuh Lastri keluar ruangan tanpa memberinya sedikit waktu untuk melayangkan protes. Sementara Angga sudah dibawa lebih dulu keluar, mulutnya tak henti mengeluarkan sumpah serapah dan umpatan. Namun warga sama sekali tidak mempedulikannya. Sekali kepalan tangan menghantam perutnya kala sedikit saja ia berusaha meronta melepaskan diri.
Dalam waktu singkat, kumpulan warga sudah membentuk kerumunan. Mereka mengumpati, mencela, menghina, bahkan diantaranya ada yang melempari botol plastik ke arah Lasri dan Angga. "Kita harus mengarak keduanya sebelum mengusirnya," salah satu warga berteriak, membuat wajah Lasri dan Angga semakin pucat. "Jangan, ampuni kami," tukas Lasri mengiba. Beberapa warga malah mendekat untuk menyerang kedua orang laknat itu dengan tangan mereka sendiri, daripada memberi mereka keringanan. Dua orang itu membuat warga geram. "Tenang semuanya, saya mohon para warga tenang," ucap Pak RT menengahi. "Jangan menggunakan kekerasan," kata Pak RT menghimbau seraya mencegah warganya agar yang sudah mendekati Lasri dan Angga mundur dan kembali ke tempatnya semula. "Mbak Lasri, siapa pria ini? Kenapa Anda bisa berbuat asusila dengan pria lain? Kemana suami Anda?" lanjut pria yang mengenakan peci hitam seolah sedang menginterogasinya. Belum sempat Lasri menyelesaikan jawabannya, suara deru motor terdengar berhenti di belakang kerumunan. Dia hafal betul suara motor tersebut. Dalam sepersekian detik aliran darahnya seperti berhenti mengalir, tubuhnya gemetar hebat. "Ada apa ini?" tanya Raka menginterupsi kerumunan dengan wajah yang memerah padam. Ulang membawa amarah besar, sementara tiba di rumah disambut dengan hal yang justru di luar dugaannya. Pandangannya langsung mengarah pada sang istri yang tertunduk. Di sampingnya terdapat pria yang hanya mengenakan celana pendek. Gestur tubuhnya tidak dikenalnya, namun pria itu masih berusaha mengelak dari kenyataan warga. "Kami mendapati istri Anda tengah berbuat asusila dengan pria ini di kamarnya, Pak Raka," jelas Pak RT. Melihat tubuh Lasri yang hanya dibalut oleh selimut, seharusnya dia bisa menebak. Namun akal sehatnya masih menampi. Dia tetap mensugesti diri sendiri bahwa tidak mungkin istrinya berbuat lebih menjijikan daripada kenyataan yang baru saja ia dapat. "Tapi itu tidak mungkin, Pak RT." Raka berucap lirih, napasnya terasa tertahan di kerongkongan. "Tidak mungkin bagaimana?" "Jangan terlalu naif, Raka. Jelas-jelas kami melihat dengan jelas. Bahkan menggerebeknya saat tubuh keduanya masih menyatu," timpal seorang warga. Raka menggelengkan kepala sebagai jawaban. Tubuhnya luruh ke bawah saat persendiannya terasa lemas. Seolah mendapat luka menganga yang disiram air cuka, sulit Raka terima bahwa ternyata istrinya berselingkuh darinya. Mengkhianati kepercayaannya, istri yang ia perjuangkan hingga dia mengorbankan waktunya untuk merantau keluar kota. Napas Raka memburu seiring dengan akal sehatnya yang mulai menghilang. Rahangnya mengeras. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal sempurna sehingga buku-buku jarinya memutih. Seakan mendapat kekuatan baru, pria itu bangkit, gelap mata dan lantas mendekat ke arah Lasri, kemudian melayangkan tamparan kedua belah pipinya. "Wanita binal, pelacur, wanita jalang. Inilah balasan atas pengorbananku. Aku bela-belain merantau keluar kota agar ekonomi kita membaik. Tapi apa Lasri?" Raka yang gelap mata kembali mengangkat tangannya di udara, namun RT sempat berusaha menghalanginya. Tak ingin menyerah, Raka mendekat ke arah Angga dan mendaratkan pukulan di rahangnya membabi buta. Bahkan hingga tubuh selingkuhan istrinya itu jatuh tersungkur ke bawah, sebab tidak dapat membalas karena tangannya yang diikat kencang. Darah segar mengalir dari sudut bibir serta hidungnya. Raka tak peduli. "Laki-laki brengsek," umpatnya menahan geram. Ketua RT berusaha membantu Angga agar tubuhnya kembali dapat berdiri tegak. "Kami sudah memutuskan untuk mengarak mereka keliling kompleks untuk memberi efek jerah sekaligus memberi pelajaran pada warga lainnya agar lebih berhati-hati dan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, Pak Raka." Raka masih tak menanggapi, pria itu sibuk menata hatinya yang luluh lantak seakan dunianya hancur dalam sekejap. "Baiklah, diamnya Pak Raka kami anggap sebagai jawaban bahwa Anda telah menyetujuinya," tukas Pak RT yang memiliki wewenang mengurus segala sesuatu pada warganya itu, memutuskan secara sepihak. "Mas, aku mohon tolong aku, cegah mereka agar tidak melakukan ini padaku. Ini semua salah Angga karena dia memaksaku. Biar dia saja yang menanggung hukumannya sendiri," sahut Lasri yang sedari tadi hanya mampu terisak akhirnya mengeluarkan suara. Di arah keliling kompleks perumahan adalah hal yang paling memalukan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kehidupannya setelah ini. "Apa-apaan kamu Lasri? Kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Jadi jangan lemparkan kesalahan padaku saja." Angga membela tak terima. "Tidak, semua itu salahmu Mas Raka. Karena kamu jarang pulang, aku juga perlu nafkah batin Mas," jerit Lasri. Keduanya malah saling menyalahkan satu sama lain. "Diam," teriak Raka. Dadanya naik turun menahan gejolak amarah. "Bawa mereka Pak RT," titahnya pada para warga untuk mengarak mereka berdua. "Hei, kamu pria brengsek." Raka menunjuk ke arah Angga. "Saya pastikan kamu akan mendekam di penjara bersama istriku," desisnya sambil menggerakkan giginya menahan emosi.
Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, waktu berlalu tanpa terasa. Selama kehamilannya, Kayla bahagia menikmati kehamilannya. "Mas tolong, perutku sakit," lirik Kayla. Kenan dengan cepat menegakkan punggungnya. "Beneran sakit sayang?" tanya Kenan memastikan. "Beneran ini mas, yang ngerasain kan aku, sakit banget mas," rintik Kayla. Membuat Kenan panik seketika. Kenan bangun dari tempat tidur dan menggendong Kayla keluar. Kenan menyeru siapa saja yang mendengarnya sambil membawa istrinya keluar dari rumah. "Bu Inah, Pak Sopir." "Iya Pak Kenan," teriakan supirnya Imron dari arah depan mendekat. "Istriku sepertinya mau melahirkan." Iya, Pak Kenan bawa ibu ke mobil dulu, Mbok mau ambil tas dulu," sahut Bu Inah ikut-ikutan panik. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, mereka tiba di sebuah rumah sakit bersalin. Kenan bergegas turun dan menyambut istrinya yang hendak turun. "Gendong ya," tawar Kenan pada istrinya. Kayla menggelengkan kepalanya. "Nggak usah mas, masih bisa jalan, masih." Meski tidak tega, Kenan pun menurut. Kenan segera mengambil kursi roda untuk istrinya. Sementara Kayla memilih berjalan tertatih sampai di ruang pemeriksaan. Setelah diperiksa ternyata dia masih harus menunggu sampai pembukaan lengkap. Setelah beberapa menit Kayla terus mengaduh kesakitan. Dengan telaten Mbak Ina memijit dan mengusap punggung majikannya yang dia anggap sebagai anaknya yang terbaring miring. Dokter dan perawat datang untuk memeriksa keadaan Kayla. "Tarik napas dalam-dalam dan jangan mengejan sebelum saya memberikan arahan." Dokter memberi instruksi. "Bismillah ya, Bu pasti bisa." Dalam hati Kayla bergumam lirih. "Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, berikanlah kelancaran." Kayla mengangguk. "Oke Bu Kayla, saya hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga dorong yang kuat." Kayla menghela napas pelan. 1, 2, 3, dorong, perintah Bu Dokter. Bagi Kayla mengejan dengan kuat sambil memegang tangan suaminya. Tak berselang lama suara tangis bayi yang lembut terdengar. Tangisan bayi yang baru lahir bergema di ruang bersalin. Dokter dan beberapa petugas medis mengucapkan terima kasih. Kenan kemudian mengembuskan napas lega, sementara Kayla terus meringis karena sakitnya. Bayi kecil itu diserahkan kepada Kenan oleh seorang perawat. "Selamat Pak, bayinya perempuan," kata perawat. Kenan tersenyum simpul dan mengucapkan terima kasih. Kemudian dia mengusap pipi bayi kecil itu dan mendekatinya. Dia mengazani bayi itu setelah dia menggeliat. Saat suaminya menyelesaikan azan, Kayla dengan lirih meminta gendong. Bayi cantik itu kemudian diletakkan di atas dada Kayla yang terbuka oleh perawat rumah sakit itu. Dengan suara pelan Kayla berkata, "Wajahnya mirip aku kan mas?" "Iya, putri kita cantik. Besok buat yang ganteng sayang." Kenan menyeringai sementara Kayla mengerucutkan bibirnya. Kenan segera beranjak untuk membuka pintu kamarnya ketika pintunya diketuk. "Maaf Pak, ada Mbak Tania di depan," kata Mbok Ina yang berdiri di depan pintu. Kenan menoleh keluar, terlihat 2 orang duduk di kursi tunggu di depan ruang bersalin. "Sayang, ada Tania sama suaminya kesini." "Suruh masuk aja mas, tadi udah bilang ke aku mau nengokin si cantik," jawab Kayla. Kenan pun memanggil Tania untuk masuk ke dalam. Tania beranjak dari kursi tunggu sambil menenteng sebuah kado. "Halo penekan Aunty," Tania berseru begitu masuk ke kamar. "Shh, jangan kencang-kencang, ada aku lagi tidur," Kayla menegur sahabatnya yang sedikit berisik. Tania terkekeh, namun anaknya Kayla sudah terlanjur kaget dan menangis. Wanita itu menghampiri box bayi dan mengangkat bayi itu dengan kedua tangannya. "Sayangnya Aunty, gak boleh nangis lagi ya cantik." Ajaibnya anaknya Kayla berhenti menangis saat ditimbang oleh Tania. "Dahlah, kayaknya kamu udah siap menambah anak lagi kita. Cepatlah program lagi, biar anak kita seumuran," seloroh Kayla. "Gak dulu deh, Arya masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tuanya," timpal Tania dengan santai. "Namanya siapa Kai?" "Khalisa Nadira," ucap Kayla sambil tersenyum simpul, yang artinya anak yang terpilih dan istimewa. Dan setelah itu Tania dan suaminya pamit pulang. "Sayang, putri kita sangat lucu." Kenan dengan hati-hati menggendong putrinya dengan raut wajah bahagia. "Lihat, dagunya mirip sekali denganku." Walaupun itu adalah pengalaman pertamanya, dia sepertinya berani menggendong bayi yang masih kemerah-merahan itu. Kenan dengan takjub berkata kembali, "Bibirnya juga, kok banyak yang mirip aku." Lelaki itu hanya senyum. Kenan menggendong bayi perempuan sambil berbisik, "Terima kasih sayang, sudah melahirkan anak yang sempurna untukku. Terima kasih atas perjuangannya ya." Kayla yang awalnya marah jadi terharu.
3 bulan kemudian. "Hai," sapa Kenan dengan sangat pelan ketika masuk ke dalam kamar. Kayla yang sedang menyusui Khalisa pun tersenyum. Satu tangannya dia ulurkan untuk mengajak suaminya duduk di sampingnya. "Rumahnya sudah dikunci, Mas?" tanya Kayla begitu suaminya duduk di sampingnya. Sebelum menjawab, Kenan terlebih dahulu mencium kening dan bibir sang istri. "Udah sayang, sudah aman," jawab Kenan. Kayla pun kembali tersenyum. "Lah, anak papa dari tadi belum tidur." Bagi Kenan sedikit kaget ketika mendapati sang putri masih menatap wajah istrinya. "Belum, Papa." Seperti biasa, Kayla yang menjawab sambil menggerak-gerakkan tangan mungil putrinya. Tak lama botol yang disesap Khalisa pun kosong. Kenan kemudian mengambil alih anaknya untuk dipangku. Ia dihadapkan sepenuhnya wajah sang anak ke wajahnya sendiri. "Kenapa belum tidur, Adek? Ini udah malam, sayang," tanya Kenan pada sang anak yang kini menatapnya dengan tatapan yang menggemaskan. Dia kemudian menciumi pipi putrinya dengan gemas. Melihat sang anak anteng dalam gendongan suaminya, Kayla kemudian memilih untuk bersihkan wajahnya. "Pinter banget anak mama sama papa," puji Kayla sambil mengusap rambut Khalisa yang tebal. "Iya dong, anaknya siapa? Anaknya Papa Kenan Altaris Mahatma dan Mama Kayla Dianta Karen. Anaknya pasti cantik ya, Dek," imbuh Kenan. "Mas, aku gak nyangka kita sudah melangkah sejauh ini. Aku mengira menikah denganmu hidupku akan berantakan. Ternyata Allah punya rencana lain." Kayla tertawa. "Mas, Kenan berdehem singkat. Cara Allah mempersatukan kita itu lucu ya, Mas." "Apanya yang lucu, sayang?" Kenan merengkuh bahu istrinya. "Tiba-tiba aku diajak nikah oleh pria yang tak pernah aku kenal," imbuh Kayla tertawa. "Kamu tahu gak, Kay? Ini aku saat ini terasa indah jika selalu bersamamu setiap harinya." Kayla mendongak menatap wajah suaminya dengan intens. Saat menatap wajah suaminya, tanpa sadar dia sudah menghabiskan waktu 5 menit memandangi wajah suaminya sambil menelusupkan kepalanya ke dada bidang suaminya. Kecupan penuh kasih sayang mendarat di kening Kayla begitu dalam dan lama. Memejamkan mata, ia menikmati sentuhan lembut penuh rasa dari suami halalnya. Tak perlu diragukan lagi kasih sayang dan cinta yang begitu besar dari pria yang saat ini tengah mendekapnya mesra. Begitu kecupan Kenan turun di mata, ujung hidung, kedua pipi dan bermuara di bibir. "Makasih ya sudah menerima aku untuk menjadi suamimu, Kay," kata Kenan sambil tersenyum simpul. "Love you so much," bisik Kenan di telinga Kayla. "Love you Murahabi," balas Kayla terasa begitu hangat di dada suaminya. Tamat. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.